lalu kemudian PIC-nya juga sudah oke, rundown acaranya juga sudah oke, makanya hari ini kita sampaikan. Mungkin nanti akan ada masukan juga dari teman-teman semua ya, terkait rundown, terkait SOP. Nah, waktu kita tinggal seminggu dan jika ada yang ingin disampaikan hari ini, sehingga kita bisa melakukan revisi-revisi, tapi jika tidak ada, berarti kita fix, sepakat bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita sampaikan hari ini, bisa diikuti oleh teman-teman, ya, bisa diimplementasikan dan diikuti oleh teman-teman sesuai dengan SOP supaya tidak melenceng ya, gitu, lebih jauh dari acara. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian partisipasi terkait dengan jumlah sponsorship yang sudah hadir, jumlah rasio elektromedis, dan undangan yang akan hadir. Itu akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, Pak Agus Komarudin, STMT. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Izin share ya, Mbak Bu Ketua. Silakan Pak. Udah terlihat ya. Bentar ya, aduh ada gangguan. Sudah Pak, tapi kecil ya. Kecil ya? Oh iya, Mainnya pakai apa? HP ya? Enggak cukup Pak, cukup Pak. Udah. Baik teman-teman, alhamdulillah sampai tadi pagi saya ambil data ini. Apalagi Zoom, saya lagi main Roblox. Halo? Ego. Bisa di-mute? Baik teman-teman, sampai pagi ini tadi sekitar jam 9.30 saya tarik data yang sudah teman-teman isikan. Alhamdulillah setiap hari selalu bertambah. Dan sampai tadi jam 9.30, alhamdulillah DPD yang terlibat sudah sebanyak 25 DPD. Berarti dari 34 DPD tinggal 9 DPD. Maka bukan mayoritas lagi, tapi mungkin sudah mencapai 75 atau 80%. Kemudian dari jumlah DPC yang terlibat, alhamdulillah sudah sebanyak sekitar 96 DPC dengan 2.340 elektromedis, insya Allah. Dan data yang sekarang yaitu melibatkan 826 puskesmas dengan jumlah tensimeter sebanyak 5.582. Kalau dilihat dari perkembangan hari per harinya, mungkin sampai nanti hari hanya, insya Allah saya sih melihat perkembangannya, insya Allah optimis akan bisa mencapai 6.000 tensimeter lebih. Baik, insya Allah. Ya, kemudian teman-teman yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, ya masih ada beberapa DPC yang berlabel merah. Tentunya yang berlabel merah ini adalah belum mencapai one man, one tensi. Jadi satu elektromedis, satu tensi. Seperti kita lihat pada asal DPD Banten, DPC Tangerang Selatan, jumlah elektromedis 50, namun jumlah tensinya hanya 35. Sehingga satu tensi akan dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Kemudian kalau kita lihat lagi juga dari Bekasi, Jawa Barat, itu 35 orang elektromedis dengan jumlah tensi 30, sehingga rasionya baru mencapai 0,86. Dan dua tempat ini sudah sekian lama tidak bergerak, tidak berubah, masih tetap dengan warna merah. Mohon Ketua DPD dapat memperhatikan sehingga dapat berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di DPC yang saat ini masih berwarna merah. Dari Jawa Tengah juga masih rasionya 0,83.
Kemudian dari Jawa Timur, khususnya dari DPC Jember, Surabaya, dan Blitar, ini juga masih merah. Mungkin bisa dapat ditingkatkan lagi sehingga tidak berwarna merah. Dan juga dari Ambon, bahkan Ambon ini 0,27, artinya mendekati seperempat. Maka kalau kita lihat dari angka ini, bahwa satu tensi akan dikerjakan oleh 4 orang. Tentunya hal ini hal yang sangat kurang baik untuk kita nanti. Kemudian juga dari Manado, Sulawesi Utara, ini juga masih berlabel merah 0,83. Kemudian dari Sumatera Selatan, organ Komering Ilir, mohon didata kembali karena elektromedisnya 3 dan channel tensimeternya 2, sehingga itu 2/3. Jadi 2 tensi akan dikerjakan oleh 3 orang. Kemudian juga dari Palembang dan dari Musi Banyuasin dan beberapa beberapa kabupaten. Dan ini karena waktu masih kita cukup lumayan hampir 1 minggu, sekitar 5 atau 6 hari, mungkin teman-teman yang tadi saya sampaikan masih berwarna merah dapat dikoordinasikan lagi. Dan kalau kita lihat sampai saat ini teman-teman, rata-rata rasio baru 2,35. Tentunya kalau yang tadi beberapa DPC tadi memperbaiki, buat teman-teman yang masih berwarna kuning, yang masih rasio 1:1 dapat ditingkatkan sehingga rasio keseluruhan kita, rata-rata kita bisa mencapai lebih dari 3. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan besok, lusa, atau kemudian lusanya teman-teman dapat berkoordinasi kembali dan mendapatkan rasio yang lebih baik. Baik teman-teman, itu yang saya sampaikan. Kemudian ada, sebelum lupa, sebelum saya kembalikan ke Ibu Ketua, saya ingin mengingatkan pada teman-teman, ya, karena kita ingin ini terlihat bakti elektromedis untuk negeri, dan kami atas nama panitia dan saya atas nama DPP mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah memesan dan mempersiapkan dress code atau jersey yang dipesan pada Saudara Inung. Kemudian bagi teman-teman yang saat ini belum sempat dan tidak mungkin dilakukan pengadaan untuk dress code-nya, maka kami harapkan, karena kita di sini menggunakan dress code jersey berbahan kaos dengan nuansa warna merah putih, jadi saya harapkan semua teman-teman yang terlibat, yang hadir di dalam kegiatan pengapas ini menggunakan dress code kaos yang berwarna merah putih. Kalau tidak ada merah putih, bisa merah atau bisa putih. Seperti tadi saya sampaikan di WA Group, dress code untuk atasannya jersey. Kalau tidak jersey berarti bisa kaos apapun dengan nuansa merah putih, atau kaos dengan nuansa merah dan kaos dengan nuansa putih. Kalau merah, saran saya merahnya mendekati merah yang kita buat di dalam dress code. Kemudian teman-teman, satu hal lagi bahwa saya juga mengingatkan, insya Allah rencana pada hari ulang tahun IKTMI nanti di tanggal 4 Desember yang bertepatan dengan pelaksanaan rapat kerja nasional, kita ingin memberikan anugerah atau IKTMI Award kepada teman-teman
yang memiliki prestasi. Sudah saya sampaikan di WA grupnya DPD DBC, dan saya mengingatkan kembali karena ini kita memiliki momen yang baik, momen yang cukup penting. Jadi saya mengimbau untuk dapat teman-teman melakukan merekam, mendokumentasikan kegiatannya baik dalam bentuk foto, dalam bentuk video, kemudian juga alur prosesnya. Ya, kegiatan Pengabmas ini insya Allah kita akan nilai, kita akan berikan award, IKTMI Award nanti. Ya, mungkin video terbaik, foto terbaik, video terkreatif dan sebagainya. Kemudian juga teman-teman bila bisa membuat dalam bentuk poster yang nanti posternya akan kita nilai dan kita akan berikan apresiasi dalam bentuk IKTMI Award. Jadi kami mengingatkan betul-betul didokumentasikan kegiatan Pengabmas ini dengan baik dalam bentuk video, foto maupun dokumen-dokumen. Demikian teman-teman, dan saya juga berharap agar kegiatan ini kita juga tidak hanya ada pada lingkungan kita, maka nanti teman-teman semua DPC, DPD, dan DPP dapat men-share ya, mensosialisasikan kegiatan ini, aktivitas-aktivitasnya dalam seluruh sosial media atau bentuk informasi lainnya. Demikian Bu Ketua yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua. Ya Pak, terima kasih Pak Agus. Saya stop share ya. Iya Pak, boleh. Alhamdulillah kita sudah sampai saat ini, sudah sampai segitu besarnya ya. Sampai 5.000 tensi yang akan kita, 5.000 lebih tensi yang akan kita 5.500 lah Pak Ibu. 5.500 tensi ya kurang lebih. Sama sekitar 2.000 elektromedis yang akan terlibat di dalam kegiatan kita. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa menjadi menjadi bisa menjadi ini kita standar kita untuk maju ke depannya gitu ya. Bisa dilihat juga oleh stakeholder yang lain gitu. Baik teman-teman, terima kasih Pak Agus tadi sudah menyampaikan kegiatan kita yang penyampaian partisipasi yang sudah datang, yang sudah hadir, yang sudah masuk di kita. Yang kedua adalah terkait dengan pemaparan bahan cetak apa saja yang akan yang sudah disiapkan ya oleh tim perlengkapan. Di sini sudah ada Mas Gilang. Apakah sudah ada Mas Gilang? Hadir Bu. Hadir. Apakah sudah bisa disampaikan Mas Gilang desain maskot, desain banner, desain vandal, desain label pemeliharaan? Yang akan saya sampaikan ya desain banner, desain label PM, kemudian desain-desain lain-lainnya. Oke, baik. Yang nanti akan yang akan dicetak di DPD masing-masing gitu ya, Mas? Ya, Mas ya? Betul. Baik. Silakan Mas Gilang. Lanjut. Oke, izin share screen Bu ya. Silakan. Tunggu sebentar, saya lihat dulu. Oke. Ini saya tulis di komen dulu ya. Link untuk download template dan format label. Bentar. Ya, dituliskan mungkin ditaruh di chat, mungkin, Mas. Ya. Nanti akan kita sampaikan juga di WhatsApp grup DPD. Nah, itu Ya, linknya sudah ada ya komen. di chat. Silakan Bapak Ibu bisa mendownload. Nah, itu isinya ada berupa format name tag panitia, lanyard, label PM, name tag peserta, stempel, banner, dan ada mentahan kanvanya.
Pertama Nemtek Panitia. Ini Nemtek Panitia yang saya share screen yang PDF-nya. Nah, formatnya seperti ini bagian depannya, ini bagian belakang. Nah, kalau dari nasional, kita di depan ada sponsor yang wajib kita kita pasang GPS, Siemens dan NSers. Untuk yang di daerah-daerah, sponsornya bisa diberi tambahan di sini. Kita udah kasih space kosong untuk sponsor tambahannya untuk yang DPC dan DPD. Kemudian bisa diedit namanya. Jadi ini udah formatnya ya. Kemudian ada lanyard dulu, lanyard dulu deh. Lanyardnya ini kita udah ada formatnya PDF dan PNG. Jadi kalau mau diedit di PNG, mau dicetak langsung, ini PDF-nya seperti ini. Nah, ini juga sudah sesuai dengan format kita, udah hasil-hasil diskusi. Jadi yang dari DPC DPD bisa langsung download aja, langsung cetak aja ke percetakan. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi mau ngedesain-desain lagi. Jadi biar kita kompak sama-sama. Kemudian label PM juga di sini. Nah, ini label PM-nya di sini eh, sebelah kanan dimasukkan lokasinya. Kemudian kegiatan apa nanti yang dilakukan, maintenance nanti tinggal dicentang aja. Kalaupun ada kalibrasi dicentang juga. Merek, tipe, SN juga pada saat pengerjaan PM harus diisi, wajib diisi. Dan ini due date-nya ini kita beri setahun. Jadinya misalnya dilakukan tanggal 26 April 2025, due date-nya sampai 26 April 2026. Kalau misalnya ada mau tambahan logo dari DPC DPD bisa ditaruh di samping muri sini nih. Bisa taruh. Kalau mau ada tambahan ya. Tapi kalau mau langsung di-download, dicetak juga it's okay nggak masalah. Wasit nak. Kowe kono aja dibuang. Kayak kudu. Kemudian ini ID card, udah stempel. Stempel udah kita siapin di sini. Jadinya dari DPC DPT juga tinggal langsung download aja. Jadi kita samain semuanya untuk stempel pengabdian masyarakat supaya nggak beda-beda. Kemudian ada banner juga. Nah, ini banner dari DKI sudah ada kayak begini contohnya. Nah, kalau untuk yang di daerah-daerah formatnya ini dihapuskan aja udah. Saya udah kita kasih formatnya. Nanti JRI-nya dihapus aja diganti, yang di Inkes juga diganti. Kemudian sponsor-sponsor juga kalau misalnya di DPC DPD ada tambahan juga bisa tinggal ditambahin lagi aja di sini. Kecuali yang Siemens, GPS, NSRS itu jangan dihapus ya sponsornya kalau itu sponsor nasional. Terus ini kan ada lokasinya auditorium. Nah, ini juga bisa diedit. Nanti ada format yang bisa diedit. Nah, ini dia. Nah, ini format kosongannya. Nanti diedit aja, muringnya taruh ke tengah, kemudian pasang Dinkes dan DPC masing-masing. Nah, ini yang merah-merah ini artinya space-space yang masih bisa diisi sama sponsor-sponsor. Jadi nanti DPC DPD bisa di-download langsung aja. Ini ukurannya yang formatnya kita 710 kali 230 cm. Jadi sebelum dicetak mohon dipastikan lagi untuk ukurannya, untuk lokasinya juga apakah sesuai apa enggak untuk ukuran 7 kali 2 meter ini. Nah, ini ada formatnya juga, ada link Canva-nya ada di sini. Nanti tinggal dibuka aja linknya. Serta lu. Nanti tinggal diedit aja di Canva. Kalau bisa pakai Canva gampang. Tinggal edit-edit aja. Kemudian tadi ada bentar. Tunggu sebentar. Ada, jadi ini wait ini tadi ya. Teks panitia banyak. Ini udah.
format ID card nih. Format ID card kita 12 kali 9 cm. Nah, ini untuk plastik mikanya juga pakai yang 10 kali 16 cm. Di toko online banyak, tinggal dibeli aja. Nah, ini dia formatnya, sponsornya yang harus wajib ada, kemudian sponsor yang bisa ditambahin dari masing-masing DPC DPD. Oke, jadi nggak usah pusing-pusing. Nah, ini untuk format label PM-nya, kita pakai label ukuran 5 kali 2 cm. Nanti tinggal minta aja ke tukang percetakan didesain untuk dicetak sebagai label 5 kali 2 cm. Itu aja sih paling, Bu Ida. Saya kembalikan ke Bu Ida. Baik, makasih Mas Gilang. Ada yang mau bertanya nggak? Jika belum ada yang mau bertanya, Halo, kita halo. lanjut. Ya, Ya, selamat siang. siapa? Bu Silakan. Ida mau tanya, Indra dari DPC Samarinda. Bu mau tanya dong untuk spanduk tadi. Spanduk tadi kan 7 kali 2 meter ya kalau nggak salah ya. Nah, itu apakah bisa kan kita, saya nggak tahu dengan teman-teman Balikpapan juga, kita kan artinya tiap puskesmas itu tidak bisa dilakukan satu tempat. Jadi kita melakukan di puskesmas masing-masing untuk di Samarinda dan Balikpapan. Nah, apakah untuk spanduk yang 7 kali 2 meter itu tadi kan kalau saya lihat dari pernyataannya menyesuaikan. Artinya uh, berarti kan kita butuh banyak spanduk juga ya, Bu. Artinya apakah itu tetap bisa disesuaikan apa tetap mengikuti 7 kali 2 meter itu tadi? Itu sih, Bu. Terima kasih. Izin menjawab Bu Ida ya. Ya, langsung Mas Gilang. Jadi 7 kali 2 ini kita mengikuti ukuran yang ada di aula di DKI. Jadinya kalau misalnya di daerah Mas ukurannya beda, tinggal diedit-edit aja itu biar ukurannya menyesuaikan dengan tempat lokasi di mana dilakukan maintenance. Ngikutin aja, jadi fleksibel sih. Jadi nggak harus 7 kali 2, bebas, tinggal diedit aja. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Indra. Ada lagi yang lain? Cintanya, Bu. Siapa ini? Ya, Jati dari Surabaya. Silakan Pak. Ya, untuk ukuran label yang 2 kali 5 itu kan, kalau aneroid yang kecil tuh gimana ya? Menyesuaikan atau gimana ya? Untuk pelabelan aja. Yang tensi aneroid yang kecil, misalnya kayak One Met atau apa ya, sebut mereknya gitu. Makasih. Nah, untuk ukuran-ukuran ini sebenarnya kita kan udah ngikutin standar labelnya kalibrasi ya, 5 kali 2. Nggak standar sih, tapi ada beberapa vendor yang memakai ukuran 5 kali 2. Jadi seharusnya sih udah nggak ada masalah ya dengan mau ditempel di tensinya. Nah, untuk ukuran ini sebenarnya juga fleksibel juga Mas ya. Jadinya di Canva bisa diedit juga mau berapa panjang kali lebarnya. Nanti tinggal menyesuaikan aja, fontnya juga tinggal diukur lagi aja, dikecilin lagi aja. Kita hanya ngasih yang ukuran 5 kali 2. Jadi kalau misalnya mau menyesuaikan dengan kita nggak apa-apa, tapi kalau mau diedit lagi juga nggak apa-apa juga. Bebas sih sebenarnya, fleksibel. Siap-siap. Terima kasih. Kalau untuk ukuran fleksibel, tapi mungkin desain mengikuti gitu ya. Betul Bu ya, desain mengikuti. Oke, terima kasih. Cintanya, Jati, silakan ada lagi. Ya, ini saya Bu. Ada, Bu. Ada yang nanya, Bu. Em, ini dulu deh, apa namanya, raise hand. Jadi tahu siapa-siapa nih. Siapa dulu nih? Siapa dulu Oke, ini? dari saya dulu ya, Bu. Dari Sragen. Silakan Pak Ini Hartono. kebetulan yang lama di tanggal tadi ya, itu kan setahun ya. Menurut saya, apakah itu nggak terlalu lama ya untuk preventive maintenance? Biasanya cuma 6 bulan, tahu saya. Terima kasih. Silakan Mas Gilang. Due date ini sebenarnya berlaku untuk masa kalibrasi sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di daerah itu maintenance tiap bulan sekali, tiap 3 bulan sekali nggak apa-apa dibuat sampai 3 bulan. Tapi kalau misalnya setahun juga nggak masalah. Sampai itu tujuan due date dibuat itu karena untuk
kalibrasi sih sebenarnya, kalibrasi yang setiap tahun itu loh. Jadi kalau misalnya lebih cepat ya nggak apa-apa juga due date-nya. Kalau di Permenkes kan, kalau saya aturannya ada ya, setahun minimal 2 kali. Mungkin izin Pak Mas Gilang, mungkin bisa disesuaikan kali dengan kondisi wilayahnya ya. Kalau preventif maintenance tadi Mas Gilang bilang kalau di sana 3 bulan ya silakan buat 3 bulan Iya Pak, betul. masanya. Kalau tadi berdasarkan Permenkes 6 bulan ya silakan dibuat 6 bulan. Artinya dari sisi due date-nya ada fleksibilitas ya, gitu ya Mas Gilang ya. Betul Pak, yang penting pada saat pelaksanaan tanggalnya itu harus berbarengan tanggal 26 April. Due date-nya terserah mau 3 bulan atau setahun, nggak masalah. Yang penting pada saat pelaksanaan maintenance-nya aja disamain tanggalnya. Oke, terima kasih. Mas Tono, sehat? Ya, sehat. Bagus. Oke, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Hartono. Baik, sekarang ke Mas Taufik Kediri. Mungkin habis Mas Taufik kita hold dulu ya, yang mau bertanya lagi nanti kita lanjut di akhir acara. Ya, terima Silakan, kasih Mas Bu Taufik. Ida. Baik, terima kasih Bu Ida. Untuk banner di Ggraf itu ada 2 Pak Gilang. Jadi ada tulisannya DPC sama DKI. Yang dicetak untuk DPC itu berarti yang ada pelabelan DPC ya Pak Gilang ya? Ya, untuk yang daerah yang betul, yang daerah yang DPC itu bisa diedit lagi aja kalau mau diedit. Karena kan itu Baik, belum ada logo Dinkesnya, jadi tinggal edit aja. untuk saya konfirmasi kembali, jadi untuk sponsor 3 tadi nggak boleh dihapus ya Pak Gilang. Siemens, GPS sama Nah, NSS ya? betul, ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Satu lagi dong. Izin. Siapa Ya, ini? Mas, gimana Mas? Ini izin sebentar lagi. Izin satu. Siapa ini? Mas Bambang, Mas Dian atau kalibrasi ICM? Izin dari namanya. Mana? Silakan. Dian dulu aja. Raise hand. Saya juga pakai handphone nih lagi nganter Ini siapa? berobat. Saya Ari Bu dari DPC Bukit Tinggi. Ya, silakan. Ya ini saya maaf saya salah belum ganti nama ini sini masih nama lama. Lagi di handphone tadi belum sempat ini. Ini gini terkait dengan konfirmasi terkait dengan label tadi 3 bulan ada yang sesuai Permenkes gitu kan. Berarti itu labelnya tadi labelnya pakai itu aja ya, pakai standar masing-masing aja atau cetak atau pakai label biasa aja. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan banner tadi itu kan ada sponsor ya. 3 sponsor utama yang nggak boleh dihapus. Nah itu saran saya itu nanti ada ke depannya kalau memang ada seperti ini, mungkin lab-lab kalibrasi kan banyak nih di Indonesia ya. Ada 25 atau berapa gitu, betul mungkin lebih banyak atau 90-an mungkin ya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebagai partnership gitu. Jadi tidak hanya 3 itu saja. Nah, kesannya itu kan monopoli gitu. Saya sebagai lab kalibrasi juga merasa kok tidak ada minimal walaupun cuma sedikit ya, cuman 100.000 atau berapa di situ dijadikan sebagai partnership, kira-kira ditawarkan dulu ke mereka gitu. Kira-kira apakah cukup 3 ini atau ada tambah yang lain nanti dari lab lain gitu. Itu terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Mungkin Pak Ketum mau menjawab Pak atau Gilang? Ya, terima kasih Bu Ketua. Jadi Mas Ari, sehat Mas? Alhamdulillah Pak, sehat Pak Ketum. Ya, senang dengan suara Mas Ari nih eksis. Alhamdulillah. Jadi gini Mas Ari, ya ini kan kita baru pertama dan kita juga belum bisa mengukur menakar tingkat minat atau tingkat itunya ya, tingkat keinginannya. Memang kita juga kemarin tuh khawatir apakah pengapas ini ada
pihak sponsor yang mau membiayai atau mendanai kegiatan ini, karena ini kan skala nasional. Jadi kemudian kita juga menyadari bahwa tiap-tiap DPD atau DPC tentu punya kebutuhan biaya juga. Maka tadi tidak semuanya juga kita mintakan untuk sebagai sponsor nasional, karena kemarin juga ada beberapa teman dari daerah-daerah yang bilang jangan semuanya Pak dong, bagi ke kami juga gitu kan. Bahkan ada yang usul bahwa diatur mana yang tingkat untuk kalau sudah di daerah berarti jangan lagi naik ke pusat gitu kan. Karena kan pasti semua keterbatasan dana dari pihak sponsor juga gitu. Tapi kemudian makanya di Mas Ari disisakan ya untuk kita juga di banner tadi, bila tadi dari daerah mana Bukit Tinggi lalu dia bisa menggandeng partnership, tentunya itu bisa menasang logo tapi kalau yang tadi Bukit Tinggi tentu dipasangnya di Bukit Tinggi gitu. Jadi begitu Mas Adi, mudah-mudahan ke depannya insya Allah kalau ini ternyata menjadi banyak yang berminat dan banyak yang mudah-mudahan banyak yang protes nih. Kenapa kami tidak dilibatkan? Oke, berarti tahun depan kita bisa lebih besar lagi. Besar lagi pelaksanaannya, besar lagi apa-apanya kan gitu kan. Ternyata banyak sponsor yang ingin, bahkan kalau perlu nanti kita nasional aja. Nanti dananya kita distribusi. Nah, kalau memang minatnya besar. Gitu ya. Oke Mas Adi. Dan terima kasih masukannya. Baik, terima kasih masukannya Mas Ari. Untuk yang sudah raise hand bisa di hold sampai nanti apa enggak? Soalnya masih ada beberapa sesi lagi. Nanti kita buka sesi tanya jawab lagi mungkin di belakang ya, selesai acara. Dicatat Selesai dulu semua kali sesi Mbak. disampaikan. Mbak Ida dicatat dulu ya biar nggak lupa ya. Ya, atau Oleh dicatat. si calon penanya dicatat dulu. Ya. Untuk yang mau nanya dicatat dulu pertanyaannya supaya nanti pas sesi pertanyaan kita buka lagi bisa langsung ditanyakan. Mohon izin soalnya nanti takutnya yang lain-lain belum nggak kejar waktunya. Tapi Mbak Ida dicatat dulu Mbak. Ini kayak Friza sama yang tadi siapa tuh? Itu jadi Mas begitu. Friza sama satu lagi tadi siapa ya? Satu lagi tadi Chandra, siapa Mbak. ya? Chandra, Mbak, DPD Sumbar, Mbak. Oh, Chandra. Nah, itu dicatat, jadi begitu dibuka kesempatan langsung yang bersangkutan diberi kesempatan. Itu Oke, Angga Mas juga. Angga. Chandra. Mas Angga dan Mas Friza ya. Ya. Nggak Chandra. pegang lagi. Ya aku gak nyalano Mbak Jun sih, nyalano Pak Kabib ya. Tapi Mbak Jun itu gak iso Halo. Baik, Mas Mas Angga dan Mas Friza di hold dulu. Nanti kita pertanyaan nanti kita buka lagi. Sekarang kita mulai masuk ke sesi berikutnya. Izin yang belum yang tidak mau bertanya bisa di-mute. Bisa di-mute. Tolong bisa di-mute. Teman-teman bisa di-mute. Sekarang terkait dengan teknis pelaksanaan pengapmas yang akan disampaikan oleh Mas Kabib. Mas Kabib? Baik. Sudah? Oke. Saya serahkan ke Mas Kabib untuk teknis pelaksanaan pengapmasnya. Silakan Mas Kabib. Baik, izin. Baik Bu Ketua, terima kasih Pak Ketum dan yang saya hormati teman-teman dari DPD dan DPC. Suaranya agak kurang kencang ya Mas Kabib ya. Oh, sebentar. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Oke. Sudah, nggih? Ya, terima kasih Bu Ketua, Pak Ketum, dan yang saya hormati sayangi teman-teman Ketua DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Mohon izin menyampaikan perkembangan teknis dari nanti pelaksanaan Pekapmas. Jadi yang harus diingat bahwa memang waktu kita sempit dengan banyak sekali tantangan, jadi akan sering ada perubahan, tapi kita anggap perubahan itu biasa. Yang penting adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan
perubahan itu sendiri. Oke, masih disable participant sharing kayaknya. Mungkin mohon untuk share, multiple share. Mas Masih Kabib, belum bisa untuk jadiin kaos ya. Oke, baik, nggih. Sebentar Mas, aku jadiin co-host. Oke. Siap. Sudah Mas? Siap. Ada beberapa slide yang mungkin saya akan bagikan teman-teman. Ini yang kita bahas yang batch 2. Jadi memang ada beberapa kertas kerja yang kita nanti akan jadikan bahan untuk untuk portofolio dan berita acara untuk pengesahan muri, ekor muri dari sini dari 1 sampai dengan 5. Kemudian yang ke-6, maaf, typo ya, absensi. Berarti sampai 6 nanti ini adalah yang diperlukan kita nanti untuk pengesahan bahwa rekor ini didapatkan. Jadi memang ada beberapa dokumen yang portfolio yang harus kita siapkan. Dan waktunya singkat karena kita muri sampai jam 12 WIB, yang daerah lain menyesuaikan. Kemudian harapannya nanti jam 1 di pusat sudah bisa, atau di comment center kita di pusat nanti itu sudah bisa tanda tangan berita acara dengan pihak muri. Jadinya memang bisa langsung terbit sertifikat semoga di hari itu. Jadi akan sangat membanggakan kita. Link downloadnya masih tetap nanti setelah ini nanti selesai, mohon izin untuk untuk update lagi dengan SOP dan LK yang baru. Karena kemarin memang LK ada masukan harus menggunakan logo KOP dari DPP sudah kita ganti, dan yang lain sebenarnya sama, cuma nanti juga ada G-form untuk percepatan ya. Oke, izin sebentar. Dimensi mutu kita masih tetap operation time-nya jam 9 sampai jam 12, cycle time-nya 1 device 30 menit. Takt time kita memang harusnya selesai 6, jadi baseline-nya kita 1 orang dengan 3 device. Ini masih sama seperti kemarin. Lembar kerja untuk formnya, mohon teman-teman, saya juga mohon untuk scan karena kita membuat baru. Jadi antara yang otomatis dan non otomatis kita satukan. Tentunya mungkin nantinya kalau akan sedikit ada effort di sana. Nanti gimana untuk mengatasi effort, kita diskusi bersama. Karena memang yang diharapkan dari kita panitia adalah kita bisa menampilkan real time-nya. Jadi harapannya nanti jam 12 TET sudah melebihi threshold, dan ini kita rayakan bersama seperti itu. Makanya dashboard-nya juga kalau kita banyak form tentunya butuh effort untuk menyaring, sedangkan hambatannya kalau kita banyak form nanti adalah aliasnya teman-teman spasi dan lain itu tidak akan bisa terfilter seperti itu. Ya, tips dan triknya, ini tips dan triknya nanti sebelum kita bahas mengenai SOP pengapasnya, yaitu DPD, masing-masing DPD silahkan membentuk kepanitiaan dalam rangka pengendalian kegiatan. Jadi harapannya memang DPD memfokuskan di satu tempat, mungkin kalau DKI di satu tempat ya, di P3KD, mungkin di Jawa Timur di Madiun, atau mungkin di Jogja, silakan mungkin di mana di Bantul. Tentunya nanti ini berhubungan dengan shoot yang akan dipaparkan oleh teman-teman IT. Kemudian juga DPD nanti adalah yang sebagai validator absensi juga nanti untuk penyebaran sertifikat cetak bersama dengan DPC. Kemudian DPC membentuk kepanitiaan dan pembagian tugas lapangan. Tipsnya, DPC dapat membagi PIC kegiatan lapangan jadi beberapa bagian. Misal, ada tim penerimaan dan identifikasi tensimeter. Jadi ini bisa di-cheat ya, bisa di-cheat sehari sebelumnya jika memungkinkan. Kemudian
Atau mungkin kalau enggak, di awal memang ada bagian penerima yang lain sudah bersiap. Itu. Yang kedua adalah, ini, oh maaf, nanti tim penerima dan identifikasi ini yang menerbitkan BAST pertama, berita acara serah penyerahannya. Kemudian nanti ada berita acara apa namanya penerimaan kembali oleh Puskesmas. Jadi ada 2 BA nanti. Kemudian tim pelaksana pemeliharaan ini teman-teman bisa pecah menjadi tim pemeliharaan tersendiri, perbaikan tersendiri mengenai polanya dan berapa apa namanya pembagiannya itu silahkan di ini silahkan dibagi polanya mana yang lebih banyak loadnya tentunya manpowernya di sana dibagi. Jadi harapannya memang kita fokus di pemeliharaan. Nanti kalau ada perbaikan silahkan pemeliharaan selesaikan dulu tiketnya, nanti lanjut ke perbaikan. Jadi memang kita tidak mencatatkan perbaikan. Kemudian tim input data. Tim input data berarti di ini adalah menginputkan semua data ke Google Form. Harapannya kenapa? Agar kalau nanti banyak yang menginput Google Form pasti akan bingung dengan ada tim input data 1, 2, atau 3, atau mungkin memanfaatkan adik-adik mahasiswa yang mungkin ada beberapa yang turut serta, ini akan apa namanya menyeragamkan proses sehingga input data juga bisa dilakukan secara seragam. Yang B, tim dokumentasi. Jadi tim dokumentasi ini tujuannya adalah untuk mengawasi kameranya masing-masing di DPC, teman-teman DPC, untuk melakukan shoot saat dari panitia akan memanggil atau mungkin melihat apa namanya melihat kegiatannya selama mungkin hanya detik, hitungan detik, 3-4 detik, tapi itu sangat bermakna bagi teman-teman. Kemudian tugas ketua DPC adalah penanggung jawab data dan memastikan data terkirim sesuai waktu yang telah disepakati. Teman-teman ketua DPC pastikan no man left behind. Pastikan semua yang datang sudah terisikan pada inputan data di Google Form ya pemeliharaan. Tujuannya nantinya nama-nama itulah yang akan kita berikan register dan yang akan terbit sertifikat. Termasuk ketua DPC-nya harus ada dapat bagian ini ya, input. Itu kenapa ketua DPC ya bagian kamera atau dokumentasi nggak perlu input. Nanti satu tim input data yang sebelumnya sudah dibagi nanti. Serial number ini berarti Mas ini, serial number ini berarti nanti Mbak ini. Semuanya sudah teridentifikasi sehingga semua rata nantinya harapannya mendapatkan sertifikat. Karena memang sertifikat ini unik karena juga dari DPP atau panitia harus mampu mempertanggungjawabkan bahwa yang memperoleh sertifikat adalah memang yang mengikuti Pengapmas. Kenapa rasio ini penting? Rasio itu untuk mengukur bahwa memang satu orang itu minimal 3. Ataupun andaikan 1 berarti nanti harus ada penjelasan. Seperti itu. Excluded. Ini bahan cetak sudah dibahas. Kemudian kita izin share untuk ke teman-teman. Mohon izin, apakah sudah bisa dilihat teman-teman? Ini flowchartnya Pengapmas, alurnya seperti ini. Jadi ada aktornya ada 3, DPP, DPD, dan DPC. Ini kita fase membuat surat pelaksanaan sudah, melaksanakan rapat persiapan sudah, membuat surat izin pelaksanaan, saya rasa sudah semua. Melaksanakan rapat koordinasi DPC dengan Dinkes juga sudah. Melaksanakan input data awal, ini yang tadi Pak Ketum sampaikan, sudah. Kemudian inventarisasi kebutuhan spare part banner, saya rasa ini sudah ya teman-teman. Hari ini juga sudah disampaikan, saya rasa teman-teman hari Senin sudah bisa final semuanya. Mencari sponsorship juga sudah teman-teman lakukan. Jadi memang antara DPP dan DPD saling berbagi tugas dan memang untuk ternyata untuk mencatatkan sebuah rekor ini suatu hal yang sangat membutuhkan effort yang besar termasuk pembiayaan. Tapi memang ini matter gitu, matter untuk kita perjuangkan bersama. Kemudian pelaksanaan Pengapmas nantinya akan 3 jam. Ini semua di sisi DPC ya, teman-teman. Jadi ada BA, nanti harus diingat ada berita acara penerimaan alat, berita acara penyerahan alat kembali,
Kemudian ada LK yang harus diisi. Ini bisa dicetak nanti kalau selesai baru nanti salah seorang menginputkan di Google Form. Jadi berita acara ini adalah tim inventaris, LK IPM ini adalah tim lapangan pelaksana, GFOM nanti harusnya memang ada yang input data satu orang. Jadinya harapannya dengan itu, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian tugasnya DPD adalah melakukan monef. Di sini ada absensi, teman-teman nanti ada absensi yang harus ditandatangan dan harus dikirim. DPC harus mengirim, nanti kita akan kirim link, dan jika belum ada maka nanti absensi inilah nanti yang digunakan DPD untuk memverifikasi siapa saja yang berhak memperoleh sertifikat. Oh ya, tadi Mas Gilang mungkin belum untuk formatnya format sertifikat, mohon teman-teman menunggu karena kemarin kita memang ada banyak perubahan yang cepat. Harapannya Senin mungkin sudah ada. Begitu, karena memang ada beberapa yang menyatakan bahwa wali kotanya menginginkan tanda tangan, ada Dinkesnya menginginkan tanda tangan, makanya kemarin untuk formatnya belum bisa dirilis gitu. Kemudian menyusun berita acara, setelah acara selesai, Ketua DPC menyusun form berita acara pelaksana pengamas yang ditandatangani antara Ketua DPC dengan Dinkes atau kalau enggak Puskesmas atau mungkin yang mewakili. Tujuannya menyelesaikan. Karena form berita acara inilah yang menjadi dasar kita nanti untuk bisa klaim rekor ke MURI. Kemudian penyampaian laporan kegiatan, ini berarti nanti format semuanya tadi dikirimkan melalui Google Form. Harapannya jam 12.30. Ingat ya teman-teman, kita main waktu ketat. Jadi harapannya 12.30 data sudah masuk harapannya. Atau nanti agar nanti jam 1 itu dari MURI sudah bisa menilai dan kita bisa melakukan verifikasi bersama, jam 1 sudah bisa dinyatakan. Karena memang di sini ada tamu undangan yang kemungkinan gubernur atau mungkin dari dirjen, saya rasa tidak boleh menunggu lama. Jadi kita serve cepat saja. Kemudian, jadi cheat-nya gimana nih? Hint-nya biar cepat. Mungkin di awal teman-teman sudah mempersiapkan draft, juga ada printer di dekatnya. Kalau bayangan saya seperti itu ya. Nantinya juga kalau scan pakai handphone kan bisa. Jadi itu kenapa kita harus bekerja terstruktur. Kita masih ingat ya teman-teman, Benteng Takeshi atau mungkin apa ya. Ya permainan-permainan yang sifatnya tim itu kita kayak bermain kali ini 3 jam, tapi pekerjaan yang kita biasa lakukan tiap hari kita sudah terlatih. Tapi terlatihnya sendiri. Saat ini kita mencoba untuk berjuang bersama, menjadi tim, bukan Superman tapi super tim. Kemudian penerbitan register peserta. Setelah nanti kemasukan ini semua, nantinya DPP akan menerbitkan register peserta. Ini dasarnya adalah Google Form inputan dari pelaksanaan IPM, LK ya, LK Google Form. Kemudian baru terbitlah pengamas. Harapannya seminggu setelahnya sertifikat ini sudah di-deliver ke masing-masing DPD dan DPD nanti akan mencetak atau mungkin juga andaikan ada halangan bisa diserahkan ke DPC. Kenapa? Kadang mungkin Kadinkesnya ingin ada tanda tangan di situ. Jadi draft ini serahkan DPC untuk bisa ditandatangan oleh Kadinkes seperti itu. 5 hari kerja harapannya semua sudah selesai dan memang data unik register inilah yang nanti akan kita harapannya bisa untuk bantu klaim ke kolegium. Jadi nanti memang data ini bisa dipertanggungjawabkan secara nasional. Oke, baik. Saya rasa itu yang pengamas, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau kita lanjut dulu, Bu Ketua? Atau teman-teman ada pertanyaan ini untuk pengamasnya? Ini agar kita tidak salah ya. Atau saya Assalamualaikum. Oke. Siap. Assalamualaikum Pak Abdullah. Siap. Siapa dulu nih? Saya Mas Ari nih Pak Abdullah. Oke, Mas Ari, monggo. Iya. Kemudian nanti Pak Derajat. Nggih. Saya kemarin melihat di share oleh BPD bahwasanya ada form untuk LK ya. Seperti yang Pak Abdullah tadi sebutkan. Nah, nanti kan outputnya kan itu apakah, ini saya ulang lagi ya, hanya memastikan aja.
apakah itu outputnya nanti hanya sebatas alat itu terpelihara atau ada sertifikat terbit dari IKTMI kan enggak kan? Hanya sekedar itu saja ya? Ya, baik. Saya rasa kalau pemeliharaan nanti terpelihara aja. Walaupun nanti statusnya butuh perbaikan, berarti nanti terpelihara, tetapi apa namanya jika belum bisa digunakan, berarti statusnya tidak bisa digunakan. Jadi Siap, dipelihara tapi tidak bisa digunakan. Jadi siap, itu adalah quick win kita, seperti itu. siap. Oke, Oke, terima baik, kasih. Mas Ari. Siap, Bang Darojat. Ye, matur nuwun Mas Kabib. Kemarin kami sebetulnya hari apa itu dari Rabu ya. Kami Rabu itu Rakerda Jawa Tengah. Itu kami sempat mengundang Pak Ketum. Di situ Pak Ketum menyampaikan terkait untuk DPD ini, tugas DPD. DPD ini tugasnya melakukan supervisi ke cabang-cabang begitu. Nah ini kami kelihatannya dari 20 DPC itu yang sudah mengisi kesediaan untuk mengikuti pengawas ini sekitar 18. Nah, ini kami memang sudah berbagi ya dengan teman-teman pengurus, tapi mungkin tidak semuanya akan tersupervisi begitu. Lah, tadi kalau yang Mas Kabib sampaikan bahwa DPD nanti mengumpul di satu tempat gitu ya. Nah, ini yang dengan penyampaian tadi itu beda kembali kalau sampaikan Pak Ketum itu supervisi ke DPC ya. Ini kira-kira nanti baiknya seperti apa? Karena kalau tadi untuk memastikan untuk di masing-masing DPC pelaksanaannya kami sudah berbagi nih, sudah sebenarnya di grup pengurus DPD sudah saya bagi-bagi teman-teman untuk DPC itu bagaimana? Gitu. Terima kasih Mas. Baik, Bang Darujat bisa dipahami. Jadi untuk memang sama di beberapa daerah juga pengalaman di Jawa Timur itu memang membelah diri kemarin menjadi menjadi tiga kita pusatkan memang satu orang nanti PIC-nya 3 tempat memang tidak langsung berada di lokasi tapi kalau memang bisa berada di lokasi kalau resource-nya cukup itu bagus. Memang tujuannya adalah memvalidasi kemudian verifikasi tapi ya saya rasa ketua DPC kan sudah nanti toolnya kan sudah banyak ya Bang ya seperti input, absen dan lain itu sudah sudah menjadi validasi. Kalaupun nanti di supervisi kolokasi itu bagus. Tapi balik lagi tentunya itu butuh effort seperti biaya sama manpower gitu. Jadi harus diperhitungkan. Yang penting memang DPD melakukan verifikasi. Verifikasi yang paling valid dari DPD adalah nantinya lewat absensi dan nomor registrasi. Registrasi ini akan diambil dari teman-teman yang mengisi. Jadi DPD memastikan bahwa sama, tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi yang sudah ikut harus sudah isi dan dipastikan dapat sertifikat seperti itu. Itu bentuk supervisi berjenjangnya. Kemudian pemusatan kegiatan ini terkait sebenarnya bukan berada difokuskan tidak, tapi pemusatan ini fungsinya nanti memang rencananya nanti Bang Inung akan menyampaikan beberapa DPD nanti akan ada semacam disapa gitu. Kalau nggak salah, nggak lama, cuma 14 detik. Jadi saya bisa bayangkan kalau kita fokuskan berarti di lokasi yang paling siap. Karena memang ini nanti kan dilihat secara nasional, kementerian, jadi pas DPD mungkin Pak Bang Darojat di Semarang gitu, paling siap untuk besar. Jadi nanti pas disapa Bang Darojat nanti menyapa, hai teman-teman ya seperti itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman IT bagaimana menyapanya. Tujuannya memang tampak pas ramenya gitu Bang, bukan maksudnya memang semua dikumpulkan. Jadi memang ada 2 tugas DPD, satunya supervisi, yang satu memang berada di satu lokasi yang memang sudah siap nanti rencana untuk shoot 14 detik. Rencananya seperti itu nanti akan dijelaskan nextnya. Gitu ya Bang ya. Oke, sedikit menambahkan, kalau untuk teman-teman DPD itu nanti apakah juga bisa, karena kami bagi tadi, dia juga terregistrasi di DPC yang dia supervisi, seperti itu Mas Kabib? Ya, konsepnya adalah
no one man left behind. Maksudnya ini kan apakah nanti juga bisa apa namanya? Bisa ini ya. Bisa tercatatkan monggo nanti ketua-ketua DPD dengan SK panitianya siapa saja yang menjadi panitia pada kegiatan pengawas di DPD mengirimkan ke panitia pusat untuk dicatatkan registrasi memperoleh apa namanya sertifikat seperti itu kan. Untuk DPD Terima nggih, Bang kasih nggih. Mas Habib. Karena memang kita Nggih, supervisi nggih. berjenjang, saling bekerja, saling menjaga seperti itu. Nggih. Baik, Siap, matur nuwun. Nggih. siap. Mungkin ada lagi atau kita lanjut sebentar? Kita nanti coba ya, teman-teman. Kalau untuk teknis di lapangan kita berjalan nanti. Kita mohon izin untuk share beberapa tool. Saya rasa ini penting toolnya. Ini toolnya mengenai seperti apa sih bentuknya Mas Kabib, untuk berita izin acara. Siap? saya sholat dulu ya. Oh iya, siap. Siap, Bapak. Jadi mohon izin, ini adalah format berita acara yang sudah dibuat oleh tim. Sudah dibuat oleh tim. Jadi ada kop DPC, kemudian ini di sini berita acara. Ini kayak yang belum ada adalah nomor ya, nomor berita acara ya. Nomor silahkan disesuaikan. Kemudian nanti di bawahnya serah terima seperti biasa dari perusahaan mana, kemudian yang terima siapa, DPC, jabatannya apa, kemudian ini masukkan nama alat-alatnya. Jadi ini sebelumnya memang harus kita cheat teman-teman untuk menghemat waktu. Ini menyerahkan ya. Kemudian yang kedua, ini tanda tangan biasa, pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian yang kedua adalah yang kedua ini menyerahkannya setelah dilakukan pemeliharaan, sudah dilakukan IPM seperti ini. Ini kontra yang tadi. Jadi memang keterangan seperti apa, tanda tangan seperti itu. Kemudian ini yang harus diupload teman-teman buat ketua DPC, yaitu di sini form hasil dari berita acara pengabdian masyarakat dalam rangka hari elektromedis. Ada pemecahan rekor muri. Di sini hari Sabtu tanggal jelas bertempat di ini lokasinya ini ya. Lokasinya mungkin kalau banyak puskesmas ya harus banyak puskesmas berarti yang harus dibuat gitu teman-teman. Karena kalau di Dinkes berarti di Dinkes nanti tinggal melibatkan berapa puskesmas dicatat di sini. Jadi dasarnya jelas, waktu pelaksanaannya jelas. Nah ini bertempat di mana? Kalau di lokusnya puskesmas satu BD umpama DPC ada 3 puskesmas berarti harus buat 3. Tapi kalau satu DPC satu Dinkes nanti boleh dicatatkan yang penting di hasilnya ini. Hasil pengawas diikuti oleh berapa tenaga elektromedis. Nah tadi Dinkes maka puskesmas kalau sudah jelas berarti di puskesmas langsung ya. Kemudian hasil dari pengawas telah dilakukan sebanyak berapa tensi terdiri dari sekian unit tensiometer manual dan sekian unit atau kalau memang ada alat lain silahkan disampaikan di sini. Kemudian dari sekian tensi ini ada berapa yang tidak bisa digunakan dicatatkan dan tensiometer dengan hasil tidak dapat digunakan telah diperbaiki didapatkan hasilnya berapa seperti itu. Selesai gitu aja. Jadi kita buat berita acaranya simple yang menggambarkan sebenarnya menggambarkan kegiatan kita. Jadi menggambarkan berapa tenaganya, berapa puskesmasnya, dan berapa tensinya. Kesimpulannya, ini saya contoh aja ya. Kegiatan pengawas dapat terlaksana secara baik dan lancar. Rencana tindak lanjutnya, ini saya juga asal saja. Perlu dilakukan IPM secara rutin, perlu pembentukan RMC, kemudian perlunya penguatan RMC. Nah, ini nice to know aja. Sarannya, berarti ini untuk unit yang masih mengalami kerusakan dapat dilakukan perbaikan berlanjut oleh vendor atau pihak ketiga yang kompeten. Memang kita tidak bertanggung jawab sampai selesai. Jadi kita optimalnya memang 3 jam itu bagaimana berjalan. Pun andaikan nanti ada bonus teman-teman mau melakukan perbaikan dan boleh silahkan. Tapi semampu kita hari itu harapannya selesai, tidak berlarut-larut gitu. Takutnya kalau berlarut-larut di tengah kesibukan kita justru menjadi masalah nanti. Baik, yang berikutnya adalah absensi. Jadi tiap lokus harus ada absensinya. Jadi tadi berita acara disertai dengan absensi, silakan absen, kemudian ketua DPC tanda tangan, selesai. Seperti itu. Nanti dokumen ini semua nanti akan diupload ke Google Form yang kita akan sharing. Itu nanti tujuannya kemudian akan scan ya teman-teman ya, scan semuanya.
nanti akan kita digunakan sebagai validasi ke MURI. Seperti itu. Ini nanti kita akan share. Kemudian kita bahas mengenai flowchart pengamas sudah. Saya izin masuk ke salah satu flow LK ya. Kalau LK sudah jelas, kemarin kita sudah bahas. Kita bahas salah satu flowchart nih teman-teman. Jadi salah satu flowchart kemarin pertanyaan dari Bu Roda. Stop share sebentar. Pertanyaan dari Bu Roda, apakah bisa gitu? Apakah bisa kita mana yang kuning, mana yang harus dilewati. Jadi memang aktornya di sini ada DPC, elektromedis, ada waktu, ada output. Awalnya menyiapkan alat sesuai dengan tugas masing-masing, ini nanti DPC, nanti bagian inventaris ya tentunya ya. Kemudian menerima alat untuk dilakukan IPM, nanti teknisi menerima, nanti tim pemeliharaan ini menerima, mengisi data alat. Saya rasa ini nanti bayangan saya, teman-teman sudah menerima alat beserta lembar kerjanya diisi manual. Kemudian melakukan identifikasi risiko ini langkahnya, menggunakan APD juga langkahnya, menyiapkan alat bahan ini langkahnya, melakukan pemeriksaan fisik nanti di SOP, di lembar kerja juga sudah ada. Kemudian melakukan pemeriksaan fungsi alat, ada. Pemeriksaan fungsi alat ini nanti di lembar kerja ada. Kemudian melakukan pembersihan, cek kelengkapan alat, pemeriksaan fungsi alat. Nah, pada saat pemeriksaan fungsi, setelah kelengkapan, di form adalah menilai hasil pemeriksaan fungsi. Saat di sana ditemukan hal yang mungkin kita menilai itu tidak bisa dilaksanakan pemeliharaan selanjutnya, teman-teman, maka dilakukan dengan langkah berwarna kuning. Artinya, nggak usah dilakukan langkah selanjutnya, langsung simpulkan saja hasil pemeliharaan bahwa alat tidak bisa digunakan, seperti itu. Tapi kalau masih bisa, fungsinya masih mungkin setting sedikit oke gitu, langsung ke pengujian kinerja. Umpama pada saat pemeriksaan fungsi ternyata covernya pecah atau gimana ya, wah ini kayak butuh perbaikan saja nih. Jadi langkahnya perbaikan, segera tutup tiket, pemeliharaan selesai. Tetapi alat tidak bisa digunakan, seperti itu. Kalau bisa, maka lanjut ke pengujian kinerja. Saya rasa tergantung ya, tes tekanan dinamis, laju naik turun dan kebocoran. Kemudian menyimpulkan hasil kinerja sama. Kalau dari Pak Sigit kemarin sudah mengirimkan Excel, di Excelnya saya rasa sudah ada parameter-parameter itu. Nanti kalau ternyata hasil kinerjanya nggak baik ya sama, dilanjut ke perbaikan. Kalaupun bisa diperbaiki hanya setting sebentar oke. Tapi kalau lebih dari 2 menit, makannya setengah jam, itu saya rasa langsung aja teman-teman buat keputusan lakukan langsung jam ke simpulkan hasil pemeliharaan bahwa alat tidak pemeliharaan selesai, tapi alat tidak dapat berfungsi dengan baik. Seperti kalau bisa, maka lakukan pemeliharaan alat seperti pengencangan, kemudian pembersihan dan lain-lain. Nah, ini kemudian ini perbaikan jika dimungkinkan ya, makanya kita lewati waktunya juga kita nggak kasih. Juga kemudian jika memang sudah lakukan pemeliharaan, perbaikan ringan, ganti-ganti ini ya, ganti macet dan lain-lain, maka lanjut menyimpulkan hasil pemeliharaan. Ini hasil akhir nih. Nah, setelah selesai, maka mengisi lembar kerja. Enggak lama-lama. Ini harapannya maaf ini salah nih, tipu. Kemudian mengisi Google Form. Kemudian Google Form nanti harapannya di sini nanti memang orang yang berbeda. Tujuannya apa? Setelah teman-teman sudah mengisi kertas tersebut diserahkan sama alatnya, diserahkan ke petugas yang yang incas, kemudian langsung petugas ini ya menyerahkan pertama ya, menyerahkan bahwa petugas A, petugas inventaris, nanti kembalikan lagi petugas inventaris, tandanya selesai. Kalau selesai nanti ada petugas input data ke Google Form, orang yang berbeda. Harapannya seperti itu. Kalau memang ini ada orang sisa ya, teman-teman. Kalau nggak ada ya berarti teman-teman harus ada multitasking. Ya. Dia melakukan pelabelan atau mungkin orang yang berbeda melakukan pelabelan juga boleh. Kemudian menyerahkan ini alat pada panitia, kemudian selesai seperti itu. Ya, itu saja teman-teman. Saya rasa
Kalau untuk yang otomatis sama. Mari kita bahas, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Oke, ini tadi Sertifikat udah diupload diminta. Pak Mas Kabib ya. Ya, nanti hari ini semuanya akan saya upload setelah apa? Setelah tidak ada koreksi, semuanya akan kita upload ke apa namanya? Ke Google Drive. Silakan nanti teman-teman download. Berarti itu adalah update terakhir. Assalamualaikum, izin bertanya Bapak. Salam. Ya, monggo Mbak Amalia. Saya tadi kurang mendengar di saat Ya. pemeliharaan yang ditandain kuning. Ya. Ketika kita dinyatakan ini tidak bisa digunakan, itu apakah tensi yang dimaksud itu nanti masuk ke dalam jumlah tensi yang dilakukan pemeliharaan, Pak? Ya, baik. Jadi teman-teman memang kenapa kok nggak bisa diperbaiki tetap masuk ke pemeliharaan gitu. Jadi sebenarnya ada hal besar kita ingin capai, yaitu kita ingin menjurnalkan, jurnal ini menjadi jurnal internasional, semoga bisa Scopus. Kita ingin menyampaikan mengenai hasil pengamas rekor muri gitu. Setelah ini meng-Indonesia, kita coba untuk masukkan memang untuk jurnal. Kita tinggalkan jejak digital di sana. Jadi nanti akan sangat menarik datanya. Kalau hanya baik-baik saja, itu kan jadi hal yang biasa saja. Tapi kalau kita nanti bisa menampilkan sesuatu, bisa memberikan insight, itu harapannya jadi besar. Jadi tetap dicatatkan saja. Walaupun alat tidak bisa diperbaiki, ya dicatatkan dulu aja di Google Form. Memang alat tidak bisa alat selesai pemeliharaan tapi tidak bisa dilakukan perbaikan. Nanti tetap diperbaiki ya teman-teman. Kan di berita acara nanti kita ada yang bisa diperbaiki berapa, yang tidak berapa, seperti itu. Jadi datanya benar-benar data apa adanya. Gitu teman-teman. Izin Pak Kabit. Oke Pak Juari. Izin Pak Kabit. Mas Kabit. Oke Pak Chandler. Ya, maaf Mas Kabit, ini ada sedikit pertanyaan mengenai tadi untuk IPM ini intensimeter. Apabila alat tersebut memang ada bermasalah ataupun perlu perbaikan ke depan, apakah nanti ada surat seperti rekomendasi kita buatkan ke puskesmas atau dinas kesehatan supaya mereka kan menindaklanjuti ke depan seperti apa? Atau mereka nanti ke pihak ketiga atau memang kita juga yang menangani dengan pembiayaan dari dinas ataupun seperti bonus ataupun apalah itu bahasanya. Itu memang kemarin ada pertanyaan dari Kabid SDK di dinas kesehatan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, pada pelaksanaan nanti elektromedis melakukan pemeliharaan, itu bentuknya untuk dokumentasi itu foto ataupun video atau keduanya, sehingga untuk report nanti ke DPP, selain tadi ada berita acara dan lain-lain, apakah foto itu juga akan kita send atau kita kirim ke DPP? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga mengenai ada seremonial. Ya, seremonial artinya ada usulan dari dinas kesehatan kalau pejabat yang akan datang itu di waktu mana mereka akan datang, sehingga range antara jam 9 atau 8.30 sampai jam 12 yang akan kita buat kegiatan ini tidak terlalu lama buat pejabat itu untuk bisa terekspos secara nasional, karena bahasanya kan mereka mengetahui kita ini akan melakukan akan mengarah ke rekor muri. Jadi ini suatu permintaan juga dari dinas kesehatan ini, karena kan banyak sekarang ini kabupaten, kota, dan provinsi ini kan pejabatnya baru, sehingga mungkin mereka juga nyari popularitas untuk dokumentasi mereka juga di halaman mungkin web mereka ataupun aplikasi daripada pemerintah kota dan kabupaten. Mungkin tiga itu Mas Kabit bisa diarahkan supaya kita di lapangan nanti bisa tahu apakah bisa kita undang atau tidak. Terima kasih Mas Kabit. Baik, dalam izin jawab Pak Chandler, bentuk dokumentasi saya jawab nomor 2 dulu. Jadi nantinya di Google Form itu ada foto before after. Jadi sebelum diperbaiki, teman-teman pelaksana
teman pelaksana foto, kemudian lakukan pemeliharaan, selesai pun difoto. Ya harapannya karena ini ya teman-teman, kita branding ya sebelumnya dibuat ya biasalah, ya biasa saja. Nanti setelah pemeliharaan dibuat lebih rapi karena harus ada beda. Ya difoto aja before after seperti itu. Kemudian itu cukup pakai foto itu Pak Chandler diisikan di Google Form. Kalaupun gitu berarti nanti teman-teman bayangan saya mempunyai grup tersendiri atau mungkin grup DPC nggak apa digunakan untuk pelaksanaan. Jadi nanti before pelaksanaannya nama alat jelas ya, tensimeter otomatis, merek, tipe, serial number. Kemudian sebelum, nanti kalau setelahnya di caption gitu, nanti biar petugas yang melakukan pengisian data Google Form ngambilnya gampang gitu. Kalau pas ngambil ngambil gambarnya ya. Iya, Pak. Betul, kembali. Kalau udah WhatsApp kan otomatis juga sudah dikompresi gambarnya, juga semuanya bisa melihat seperti itu. Itu mengenai bentuk dokumentasi. Saya rasa asalkan Google Form diisi, selesai. Kemudian kalau ada kerusakan bagaimana? Diperbaikinkah? Atau mungkin pihak ketiga atau diperbaiki teman-teman? Ini sebenarnya menarik. Kita main waktu teman-teman. Jadi satu tensi 30 menit kalau kita hitung timeline. Artinya kalau memang perbaikan lebih dari 30, mungkin 5 menit, 10 menit kita harus main waktu ya. Kenapa kita sediakan satu orang memang untuk perbaikan? Ya memang dia tuh ahli, cepat, seneng gitu kan. Nah, harapannya karena cepat seneng dia nanti juga selesai, jam 12 selesai perbaikannya, seperti itu. Eh, dari mana spare part-nya? Monggo, memang ini kreativitas teman-teman ada, memang di Dinkes itu mempunyai anggaran, mungkin bisa disiapkan sekarang, atau mungkin teman-teman ada sponsor untuk apa spare part, monggo silakan seperti itu. Terus bagaimana kalau ternyata nggak bisa perbaikan? Monggo di berita acara atau mungkin di ini ya berita acara serah terima yang menyerahkan kembali itu diberikan notice gitu. Notice mungkin juga bisa surat suplemen tambahan seperti surat dari keterangan dari panitia mengenai apa menunjukkan langsung pihak ketiganya siapa gitu. Itu sah saja seperti itu. Itu kreativitas saja. Yang penting kita fokus di pemeliharaan harus selesai selama 30 menit. Selebihnya teman-teman bisa mengimprove di lapangan. Kemudian tamu bagian mana datang? Pak Chandra, ini saya catat nanti bagian ketiga mengenai rundown baru nanti akan bisa menjawab semuanya. Kalau sekarang saya sendiri masih belum bisa menjawab karena masih fokus di pelaksanaan. Tapi nanti pasti dijawab Pak Chandra. Nanti coba saya akan ingatkan yang berikut. Itu ya Pak Chandra. Baik, Pak. Oke, Izin baik. DPD Sulbar. Oke, Izin mana lagi? Sulawesi Barat, Faisal. Oke, Mas Faisal, monggo. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan kami di Sulawesi Barat ini rencana terpusat di satu tempat di Kabupaten Majene, mengingat kami masih hanya DPD saja, belum ada DPC karena personel kami terbatas. Yang kami mau Oke. tanyakan, bagaimana, apakah jadi kita rangkap saja ini antara kewenangan tugas DPD dan karena belum ada DPC-nya. Kemudian bagaimana pom-pom pelaporan, kan beberapa pom itu yang di-share tadi masih tertulis DPC di situ. Apa kami rubah DPD saja atau bagaimana teknisnya? Terima kasih. Ya, baik. Saya rasa untuk DPD yang belum mempunyai DPC ada ya beberapa. Bali kayaknya juga sama. Jadi karena memang lokasinya terbatas, silakan saja teman-teman langsung take over dari tugasnya DPC menjadi DPD. Jadi kopnya gimana? Pakai kopnya DPD nggak apa-apa. Jadi nanti yang DPC semuanya DPD. Nanti langsung kita bisa pahami di form langsung kita bisa pahami gitu. Saya rasa seperti itu. Atau mungkin yang gabung-gabung ya, gabung-gabung cuma DPD dan monggo. Jadi kreativitas kita seperti itu. Bagaimana? Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Tugasnya monggo DPC di take over. Jadi saya rasa ya lebih mudah ya, yang pengawasannya DPD karena DPC, jadi lebih bisa fokus karena tujuan DPD memverifikasi adalah memastikan bahwa sertifikat ini memang langsung kepada yang bersangkutan seperti itu. Gitu. Terima kasih dari teman-teman Sulbar, Ya, terima kasih. Mas Faisal. Oke, dari Kediri, silakan. Iya Pak Kabit, permisi, saya Dika dari DPC Kediri mau bertanya. Oke. Untuk form IPM tadi, apa diganti dari yang lama itu diganti menjadi form IPM yang
baru ini ya Pak Kabib. Lalu Oke. untuk nomor ordernya itu nanti akan diisi dengan apa? Sementara itu dulu pertanyaan saya Pak Kabib. Terima Form kasih. lama apakah diganti dengan baru? Ya, Ya, yang dari oke. Google Form sebelumnya sudah pernah di-share itu apa Baik, diganti dengan yang sama-sama terbaru? Mbak Dika. Jadi form lama apakah diganti? Ya, form lama apakah diganti dengan baru? Untuk form sendiri sebenarnya tidak banyak berubah, cuma LK ya, LK-nya tidak berubah, tetapi yang berubah adalah G-form-nya, karena memang kita untuk mempermudah penghitungan, tapi itu pun belum final untuk G-form-nya. Kita mohon masukan dari teman-teman, karena kita memasukkan dua hal dalam satu G-form, tentunya akan ada e-vote. Kalaupun nanti diperlukan, nanti untuk input data G-form yang beberapa orang kita lakukan meeting sendiri untuk intensifkan agar nanti tidak salah gitu. Harapannya mungkin di minggu depan yang untuk penginput G-form kita akan berunding seperti itu. Dan berunding dan saling sharing agar memang input data ini, karena kita kekuatannya adalah di input data untuk penerbitan sertifikat dan untuk laporan ke MURI, maka ini saya rasa kita harus fokuskan. Terus kemudian kalau LK jelas ya, LK berarti tidak ada yang dirubah, cuma kop saja. Kalau G-form ya dirubah, jadi disatukan. Kemudian nomor order diisi dengan apa? Silahkan diisi dengan format masing-masing. Nomor order ini silahkan diisi dengan format masing-masing DPC, cara penomoran, atau nanti jika memang nanti ditemukan ada format dari DPP, nanti mungkin bisa disampaikan kemudian hari, kita sepakati. Tapi sebenarnya nomor order ini kan nomor unik, jadi sebenarnya nggak perlu terlalu detail, yang penting sudah bisa menyebutkan nomor unik dan teratur, itu cukup Mbak Dika. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian Mas Isanuddin, silakan Mas. Halo, apakah terdengar? Siap, baik. Ya, izin bertanya Pak. Pertama tadi untuk yang nomor order itu berarti nomornya kan apakah terserah kita atau ditentukan kayak gitu? Atau Baik. memang ketika terserah kita apakah harus ada ketentuan tertentu dari DPP? Terus yang kedua, itu Google Form-nya itu untuk per alat satu Google Form atau semuanya jadikan satu gitu? Soalnya kan saya lihat tadi ada nomor serinya kayak gitu. Ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Nomor order format nanti ini sambil bergulir. Tapi kalau hemat saya, memang yang penting nomor ini sifatnya unik boleh. Umpama nih, kita kasih tugas si teknisi, kita kasih dari DPC ini membuat format 001, atau mungkin 001 itu tuh untuk get satu tensi yang dia kerjakan satu, kemudian DPD mana, DPC mana, terus nama petugasnya. Nama petugasnya mungkin Mas Isanuddin mungkin MIN gitu, MIN ke satu, nanti kalau ketiga kan MIN ke 3, seperti itu. Yang penting unik aja sih, itu ya. Tapi kalau nanti memang ada ketentuan dari DPP dianggap memang perlu seragam, diseragamkan. Tapi memang kalau menyeragamkan tentunya butuh effort juga gitu. Sebenarnya sih kalau emang ada, nanti kita sambil jalan nanti kita sambil kita bahas, kita masih ada waktu 6 hari. Kemudian G-form, satu alat, satu input di G-form. Itu kenapa petugas input data memang harus berbeda. Sebaiknya dibedakan. Tapi tetap nanti memperoleh sertifikat ya. Seperti itu, Mas. Kalau orangnya terbatas gimana? Berarti harus multitasking. Atau mungkin satu orang. Kalau terbatas berarti kan memang jumlah tensinya nggak banyak ya. Atau memang kita, kalau memang jumlahnya terbatas, untuk cakupan tensi, tolong dihitung kembali. Agar targetnya masuk akal. 1:3 mungkin ada 100, ternyata yang ngerjakan 10, 1:10 itu kan nggak masuk akal. Karena kemampuan kita 6, mungkin bisa diturunkan lagi seperti itu. Mas Isanuddin, terima Oh kasih. ya, siap. Oh ya, terakhir itu Pak, untuk berkas-berkasnya tadi kayak berita acara itu nanti saya minta ke siapa ya? Nanti ada di di G-Drive ya. Nanti di grup pengurus nasional saya kirim kembali deh untuk linknya. Oh gitu. Oke. Baik. Atau mungkin setelah ini saya kirim ke grup deh. Setelah ini ya, nanti di materi selanjutnya saya siapkan. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, siap Mas Isanuddin. Baik, dari Sumber, Mas Chandra. Ya, siap Pak Kabib. Terima kasih. Saya ada keraguan dikit nih Pak terkait
kan ada Google Form yang kita harus isi ya terkait LK tadi ya. Ya, dan kemudian tadi saya dengar juga ada yang kita scan nanti LK hard copy-nya ya. Itu Ya, teknisnya yang untuk LK hard copy yang kita harus scan itu dalam waktu time schedule yang 3 jam itu atau bagaimana Pak? Nanti oke, kita baik. collectingnya gitu. Terima kasih Pak. Baik. Ya, secara teknis ada dua Google Form. Google Form pertama adalah lembar kerja. Google Form yang kedua, ini memang tugasnya Ketua DPC harus memastikan bahwa berita acara dan lain terkirim. Terus apakah LK? LK-nya tidak perlu Pak, jadi cukup di berita acara sama rekap saja. Tadi kan sudah ada rekap ya, ada rekap dari yang menyerahkan ke puskesmas itu sudah cukup gitu. Jadi bukan hanya kita nanti kita menerima dari puskesmas 10, kemudian kita nanti menyerahkan 10, itu kan nanti diserahkan tuh, di-scan. Sudah itu aja, LK-nya nggak usah. LK dipegang teman-teman untuk pegangan suatu saat. Kalau bisa kirim gimana ya silahkan. Cuma kan nanti butuh waktu tuh. Kalau 500 ya lumayan ya. Saya rasa butuh effort. Seperti itu Pak. Kita yang penting nanti dokumen berita acara serah terima 2, kemudian berita acara penyelaksanaannya. Yang keempat adalah absensi. Seperti itu Bapak. Oh, berarti cuma 3 itu aja ya Pak ya? 4. 4 ya, oke. 4 sama jangan lupa Google Form yang untuk masing-masing alat. Yang Google Form LK ya. Itu untuk penerbitan sertifikat. Seperti itu. Iya, ya. Itu kan kalau itu kan nge-link langsung kan Pak ya? Yes, betul. Oke. Makasih ya Pak Baik. ya. Siap Pak Chandra. Mungkin ada lagi? Atau saya lihat chat. Materi oke. Untuk berita di pusat sudah ada keseragaman. Untuk tenis. Ini saya baca satu-satu. Sponsor sudah, banner sudah, logo sudah. Ini Mas Khairul Wahyudi, izin bertanya untuk teknis yang di daerah lebih dari 1 puskesmas, bisakah dipindah puskesmas Pengas karena tensi tidak bisa dikumpulkan satu tempat, semua bentuk form dari pusat kah? Saya jawab yang kedua, semua bentuk form dari pusat. Untuk formnya, nanti sudah tinggal kirim. Teknis yang di daerah lebih dari 1 puskesmas, oke. Bisakah pindah puskes Pengas karena tensi tidak bisa dikumpulkan? Saya maaf, mungkin saya agak terbatas ya. Berarti setelah selesai pindah gitu ya. Harap diperhitungkan kalau memang sudah selesai 1 pindah ke tempat yang lain, diperhitungkan waktu 3 jam. Kalau memang itu memungkinkan silakan. Kalaupun tidak, berarti teman-teman harus membelah diri, harus multitasking seperti itu. Itu Mas Khairul Wahyudi, saya rasa itu improve-nya teman-teman. Saya rasa memang akan banyak hal kalau mungkin saya berbicara, mohon maaf, adalah hal yang standar. Tentunya teman-teman di luar Jawa atau mungkin yang saling berjauhan yang sangat effortnya besar untuk menuju satu daerah puskesmas, tentunya ini perlu improve dan masuk akal, harus dihitung hal yang masuk akal. Balik lagi, kalau nggak bisa 1:3, silahkan dijelaskan alasannya apa gitu. Kebijakannya tentu ada. Seperti itu. Tapi harapannya tetap 1:3 ya teman-teman, karena itu adalah rasio yang paling masuk akal kita nanti untuk menunjukkan bahwa kita mampu ke stakeholder branding kita. Baik. Untuk berita acaranya apakah dari pusat sudah nanti memang diseragamkan. Nanti memang kopnya harus dari pusat nggih, Mbak Devi, karena kemarin memang dari teman-teman menyatakan ini acaranya DPP untuk agar enggak muncul ini kita seragamkan 1 kop DPP gitu. Acara IKTMI maka mendeganinya DPP, mohon maaf. IKTMI ya DPP karena yang dekat dengan pusat. Ini juga acara teman-teman juga. Kalau acaranya pusat tentunya acara daerah. Memang ada beberapa masukan gitu. Wah, ini sepertinya acaranya DPD, bukan. Ini acaranya nasional karena memang yang mau kita tuju adalah bagaimana kita memecahkan rekor kita. Selama ini kita kerja mungkin belum pernah direkorkan. Jadi memang rekor ini adalah wahana kita bersama, ajang kita bersenang-senang untuk bisa memecahkan apa yang telah kita susun, castle istana yang kita telah susun. Ya. Kemudian format semua BA dari pusat ya. Balik lagi, oh ini absensi Mbak Ida, oke Mbak Ida, thank you. Siang, mohon maaf kalau saya terdapat di DPDA, tetapi saat pelaksanaan harinya kebetulan sudah bertugas di provinsi lain, apakah saya bisa ikut daftar pengabdian tersebut? Bisa, silahkan, nggak ada masalah kalau itu. Yang penting nanti terisi Google Form-nya, jadi memang tujuannya agar teman-teman memperoleh nomor register yang sama dengan nama teman-teman, jadi identik gitu.
Gitu. Oke, nanti materi di-share. Oke, ini dari Kaltara. Untuk SK tim untuk DPD yang sebagai tim pengawas, nah bagaimana karena yang bagian Kaltar sendiri di mana semuanya tidak ada yang berdekatan, semuanya beda. Pengawas otomatis butuh lebih dari satu karena naik speedboat. Oke, baik. Mbak Devi silakan mengimprove. Pengawasan tidak harus datang, tetapi dengan memantau apa namanya? Memantau dari Zoom, YouTube itu juga suatu pengawasan. Atau nanti Mbak Devi di satu lokasi yang memang itu banyak. Salah satu aja. Jangan bukan harus datang ya. Saya nggak bisa bayangin pengawas 3 jam. Kita dari Madiun nanti ke Kediri gitu. Butuh waktu 2 jam habis waktu kita. Tapi kalaupun memang mau mungkin satu orang ke satu tempat silahkan. Kalau memang resource kita menguntungkan. Kalau enggak, nanti pengawasan kita tidak hanya datang supervisi, tetapi juga mengenai keabsahan dokumen, pencetakan, itu adalah fungsi dari pengawasan. Seperti itu. Dan jangan sampai ada satu orang yang tertinggal gitu. Nanti fungsinya DPD juga menanyakan koordinasi. Nanti kita akan tayangkan live. Coba dilihat ada yang DPC yang belum masuk atau belum datanya. Tinggal konfirmasi aja, itu adalah salah satu bentuk pengawasan juga. Kita akan share dokumen untuk apa? Beberapa dokumen link nanti juga itu untuk bisa teman-teman melakukan pengawasan. Oke, Mas Alfarobi Jambi. Izin bertanya, pelaksanaan kita terpusat hanya oleh DPD saja. Apakah BA atau dokumen lainnya disesuaikan saja? Dan untuk pengawasan dilakukan oleh DPD, apakah SK tim pengawas samakan saja atau dipisah? Dan apakah tim pengawas mendapatkan sertifikat juga? Jadi intinya tim pengawas pengendali ini kan di DPD. Nanti jadikan satu aja teman-teman yang ikut. Jadi ketua DPD nanti monggo membuat apa namanya SK panitia dikirim nanti form terpisah. Itu nanti teman-teman ketua DPD nanti ini saya juga akan tanyakan mengenai apa teknisnya, tapi intinya ya DPD juga bekerja nanti juga dapat gitu, tapi kan nggak dicatatkan, nggak harus ngisi tensi gitu kan. Kalau mau ngisi tensi juga boleh ya teman-teman, maksudnya begitu. Tapi ini fungsinya memang ini kerja bareng, bukan hanya apa namanya kerja masing-masing. Dan nanti saya bayangkan ketua DPC itu nanti akan menjadi orang yang mengontrol bagaimana kegiatan ini berjalan. Pasti juga sibuk gitu. Jadi bukan berarti ketua DPC-nya nanti harus pegang alat, wah berantakan semua. Coba kamera, oh kurang ini, oh coba yang ini ke sini. Ngatur itu kan butuh wasit ya. Jadi itu teman-teman yang harus dibayangkan. Ini kerja tim. Gitu. Maaf, template BST asensi ya, oke, nanti dikirimkan. Kemudian alat kalibrasi tensi sebagian tidak punya. Kayaknya ini tidak kalibrasi ya teman-teman. Nanti makanya mungkin gini, saya jawab yang Sumsel nih, sebagian tidak punya. Memang mungkin punya 4, berarti 4 tim ini ya tugasnya untuk pengujian. Jadi nanti pecahlah menjadi beberapa sel. Oh yang ini bagian pemeliharaan, sini bagian pengecekan. Oh ini bagian untuk pengujian gitu. Jadi memang yang uji orangnya 4 aja karena alatnya 4 gitu. Jadi fokuskan di situ. Pengujian memang agak lama, tapi harapannya memang bisa disiasati. Makanya kadang kita harus curi start ya, agak nakal dikit boleh lah. Tapi maksudnya ya jangan nggak ada data, tetap ada data ya masuk seperti itu. Kemudian berarti kami Maluku juga izin diganti pakai DPD, yes, nggak masalah silahkan. Kalau memang itu DPD yang melakukan. Berarti untuk yang DPD sebagai supervisi ada Google Form tersendiri. Tidak. Kalau untuk apa namanya nanti DIY nggak ada. Untuk supervisi nanti adalah lebih untuk ngecek aja sudah terlaksana atau belum dan sudah apa di absensinya. Nanti apakah absensinya tolong mungkin itu yang teman-teman dari DPD harus mungkin buat Google Form masing-masing untuk kontrol aja. Jadi nanti setelah kirim ke DPP tolong kirim ke kami untuk kami melakukan pengecekan. Silahkan teman-teman. Nanti waktu kita kirimkan daftar register silahkan dicek lagi teman-teman. Seperti itu ya. Silahkan teman-teman DPD membentuk grup dan mempersiapkan tool masing-masing. Oke. Kemudian Mas Friza, tadi syarat kalkulasi capaian ada 4 apa saja Pak? 1 BA. BA-nya ada 3. Yang untuk syarat MURI dan syarat sertifikat adalah hal yang berbeda. Syarat MURI ada 4. BA-nya ada 3. BA serahkan, BA menerima, BA menyerahkan, BA pelaksanaan, dan absensi.
Ini harus terkirim. Kemudian Google Form ini untuk MURI. Kalau Google Form ini untuk memperoleh sertifikat seperti itu. Google Form untuk LK ya, seperti itu. Kemudian kalau ada peserta yang belum memiliki KTA, apakah diperbolehkan mengikuti pengawas ini dan mendapatkan sertifikat? Kalau memang ini yang harus nanti akan dijawab lebih. Saya nggak berani menjawab ini karena ini teknis. Nanti mungkin teman-teman dari bidang hukum yang akan menjawab, atau mungkin Pak Ketum yang akan menjawab. Ataukah mungkin ada bidang satu Pak Ketum nggih, untuk menjawab ini? Udah, Pak Udin, Pak Udin. Oh, iya. Gus Udin Udin, ada Pak monggo. Udin. Bidang satu, Gus Udin, monggo. Mengenai Mas Friza. Apakah belum mempunyai KTA diperbolehkan mengikuti pengawas ini dan mendapat sertifikat seperti itu? Atau ini nanti kalau belum ada, Gus Udin belum bisa menjawab, nanti lanjut Mas Friza ya, di copy kirim ke grup pengurus saja. Oke, Pak Kapib, siap. Siap. Oke, terima kasih. Nanti biar dijawab. Sedikit takutnya salah kalau saya jawab. Saya teknis saja. Kemudian izin bertanya, Pak, kami di DPC hanya 2 orang, bisa kami gabung dengan DPC lain dengan membawa alat dari Puskesmas nanti pakai form DPD. Kami dari DPD hanya DPC 2 orang, bisa bergabung dengan DPC lain kah? Sebenarnya ini nanti DPD yang mengatur ranahnya, boleh bergabung atau tidak. Karena memang kami sendiri di Jawa Timur ada beberapa DPC yang tidak mampu menyelenggarakan, akhirnya bergabung dengan DPC lain. Secara prinsip bisa saja. Jadi tapi kan yang di awal memang oleh Pak Ketum didata. Jadi kalau udah DPC ya harusnya jalan DPC. Kalau memang mau bergabung ya silakan komunikasi dengan DPD. Begitu, Mas Irwan. Tadi pada materi Mas Gilang ada format stempel. Oke. Apakah di BAST dan BA diberi format stempel yang ada? Sebaiknya ya. Sebaiknya ya. Kalau belum sempat memiliki stempel gimana? Ya stempelnya DPC aja. Seperti itu. Mas Kabib. Siap. Mbak Lilis Rasen. Siap. Mbak Teh Lilis. Ya Mas Kabib, Rasen ya? Assalamualaikum. Siap. Salam Teh. Mohon maaf lahir batin dulu ya. Sama-sama. Mas mau nanya tadi terkait dengan pengawasan itu ya, itu tanggung jawab dari DPD. Betul. Ya, betul. Terus kan dari DPD itu banyak tuh DPC. Kalau dari DPD sebetulnya bisa berkoordinasi aja dengan DPC yang ditugaskan untuk menjadi pengawas di DPC-nya masing-masing kan gitu kan? Atau gimana teknisnya? Ya, sebenarnya kalau pengawas DPD ini intinya adalah nantinya kan akan yang menerbitkan sertifikat teh itu kan DPD. Kalau DPP saya rasa sekian ribu ya nggak akan cepat gitu. Padahal teman-teman kan butuh cepat nih. Jadi atau bisa juga kalau dari DPC ternyata wali kotanya tanda tangan di situ, berarti nanti deliver ke DPC lagi. Gitu. Nah, kalau tugas DPD memang untuk kontrol salah satunya bisa dilakukan oleh teman-teman DPD adalah minta berita yang kami minta itu di-deliver juga ke DPD gitu. Jadi mungkin absen dan lain-lain, absen ya terutama ya. Nanti jadi kalau umpama dapat kiriman sertifikat dari pusat dan itu registernya kita kasih register tuh, Teldis bisa cek tuh, loh ini anak absennya ada, registernya nggak ada gitu. Kita bisa konfirmasi. Atau mungkin absennya nggak ada, tapi kok ada register gitu. Lah itu kan bisa. Atau mungkin dua-duanya itu untuk kontrol seperti itu. Jadi memang untuk keamanan data, nanti itu pertanggungjawaban data kita terhadap sertifikat peserta. Nanti nggak enak juga kalau umpama ini jual beli sertifikat pengawas kan nggak enak. Jadi memang yang melakukan itulah yang dapat sertifikat. Yang dapat, betul, itu kontrol kita, ya. Berarti tetap ya itu pengawasannya ada di DPD, tapi untuk secara teknisnya di setiap DPC harus ada untuk mengawasi juga ya. Ya, ketua DPC ya? Lah. Kalau yang pelaksana wasitnya di DPC kan DPC. DPC ya, DPC, ketua DPC. Nah, kalau masalah mengawasi tiap itu, monggo. Kalau memang tersedia anggaran, tersedia manpower,
ya silakan mangga. Tapi kalau memang tidak bisa, ya berarti kan pengawasannya secara digital gitu. Oh, siap. Oke, makasih ya, Pengawasannya Mas. data. Yo. Siap. Mhm. Baik, alhamdulillah. Baik, kemudian mohon dikirimkan contoh SK panitia untuk pengapmas. Panitia apa nih? Panitia DPD kah? Atau panitia DPC? Kalau itu coba ya nanti teman-teman mungkin dari yang punya SK panitia untuk SK ya, SK panitia pengapmas. Kalau draft coba nanti kita akan bagi, tapi SK ya. Gitu, SK lainnya silakan diisikan untuk pengawas atau apa boleh. Nanti coba saya masukkan ke draftnya, ke draft apa Google Drive saya catat. Baik, Mbak Risa, apakah boleh tim dibagi dalam beberapa tugas? Boleh, sangat boleh, karena ini adalah super tim, bukan Superman. Itu. Yang penting 3 jam selesai, setengah jam upload, setengah jam berikutnya kita menerima muri, rekom seperti itu. Ini sudah ada. Bisa asal ada surat dari DPC, silahkan mungkin ada suratnya dengan bidang 1. Oke. Kemudian link Zoom terpusat DPP ya Pak. Oke, nanti akan ada link Zoom yang disampaikan nanti akan dipandu oleh Bang Sugi. Baik, saya rasa sudah selesai semuanya sesi tanya jawab. Surat pengantar untuk ke Puskesmas dari mana ya? Surat pengantar apa nih? Surat izinkah? Atau surat untuk kerjasama izin pengapasnya? Izin pengapas. Silakan, mau dari DPC atau DPD. Kalau sebaiknya memang dari DPD. Jadi DPD ke apa? DPD ke Dinkes. Kalau masalah yang ke Puskesmas, monggo sih gitu. Oke, untuk LK kita boleh buat online agar paperless format sama seperti pusat. Silakan, sudah ada. Nanti kita kirim Mas Nasir. Jadi ada form Excel-nya kok. Silakan. Nah, digital. Nanti juga ada ini kan G-form. Tapi kan kadang kita untuk mempercepat atau butuh fisik karena nanti kalau yang mengisikan orang yang berbeda tentunya membutuhkan form fisik gitu untuk mengisikan ke Google Form seperti itu. Baik, saya rasa ini sudah cukup. Bu Ketua, waktu dan tempat saya silahkan. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabib. Kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Sampun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau jika ada nanti pertanyaan lain bisa ditanyakan di grup DPD ya. Mungkin nanti akan ada yang bisa menjelaskan. Jadi kita juga bisa kita bisa memberikan masukan atau memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Kabib. Mbak Ida, Iya Pak. tadi ada yang mau nanya tertunda tuh, yang 3 orang. Yang mengenai perlengkapannya, Mas Iya. Priza sama Mas Angga. 2 Mungkin orang. 2 orang. 3 2 orang. sama Friza, Angga, sama Chandra. Mas Angga apa Mas Chandra? Angga, Fidar, Mas Chandra, ada 3 orang. Ditanyain. Yang terkait dengan perlengkapan ya Pak? Ya. Ini masih ada 2 sesi lagi Pak. Mau sekarang? Coba tanyain dulu, takutnya kelamaan dia. Masih ada Mas Gilangnya kah? Mas Gilang? Hadir Bu, hadir. Oke. Masih ada pertanyaan dari 3 orang, dari Mas Priza, Mas Angga, dan Mas Chandra. Silakan Mas Priza duluan. Saya dulu ya? Ya, Mas Priza. Oke, siap. Mbak Ida, terima kasih. Jadi terkait untuk desain tadi, saya kira sih sudah aman ya, nggak ada masalah. Yang pengen saya tanyakan terkait sponsorship tadi, Mbak Ida. Kebetulan dari 3 sponsor utama tadi, itu tidak ada yang masuk ke Balikpapan, Mbak. Nah, saya takutnya aja sih, nanti dari yang lain itu ada protes gitu ya. Mungkin dari DPP bisa membuatkan surat kali ya, bahwa memang yang 3 tadi itu wajib untuk dicantumkan di publikasi. Apalagi yang logonya itu kan besar-besar ya, dibandingkan nanti dengan yang lokal yang memang sudah masuk ke kami di Balikpapan, itu takutnya nanti ada protes. Mungkin itu sih, Mbak Ida.
Bikin surat ya Pak ya? Gimana Pak Ketum? Boleh bikin surat Eh, ini? jadi gini, dari rapat kita awal juga kan sudah disampaikan, kenapa ada yang logo nasional, tentu dari sisi apa nilai sponsornya jauh lebih besar untuk pembiayaan kita yang di pusat. Jadi Mas Friza, kita untuk tercatat di MURI saja biayanya 40 juta. Artinya dari sponsor itulah yang mengcover biaya itu. Jadi memang yang pusat itu biayanya pembiayanya untuk yang kegiatan yang bersifat nasional. Jadi kalau kan yang yang apa nih perusahaan yang ikut partisipasi di wilayah Kaltim tentunya kan beliau tidak akan tahu berapa apa pada prinsipnya berapa sponsor kan. Kemudian ketika ini kenapa lebih besar itu adalah sponsor tingkat nasional. Lalu disampaikan ketika yang bersangkutan ingin nanti ke depannya ingin menjadi sponsor nasional ya berarti atau ingin besar tampilnya berarti menjadi sponsor nasional. Begitu Mas Friza. Baik, Pak Agus. Untuk terkait surat tadi mungkin bisa dibantu Pak ya, Pak ya. Suratnya mengenai apa isinya apa Jadi penjelasannya apa memang ya? ya kalau sponsor tadi yang 3 tadi itu memang sponsor utama dari nasional sehingga harus ditampilkan atau wajib ditampilkan di publikasi gitu punya. Oh, dibuat itu aja oleh ketua panitia ya, bahwa surat edaran aja Mbak Ida, Iya, Pak Agus. ya surat edaran ke seluruh DPD, DPC bahwa 3 itu menjadi sponsor nasional dan wajib ada di dalam banner dan sebagainya. Gitu aja surat edaran, ya pemberitahuan. Siap. Baik. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih Mas Friza. Yang kedua Pak Angga, Mas Angga. Silakan Mas Angga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya pertanyaan saya sudah terjawab di Pak Kabib sih, ini terkait teknis alat kalibrator yang sementara di Nusa Penida. Saya belum koordinasi juga di Kelungkung karena Nusa Penida dan Kelungkung nanti itu kan jadi satu. Intinya alat kalibrasi yang tersedia ada yang belum terkalibrasi. Nah, itu kan mungkin sudah terjawab juga oleh Pak Kabib. Tentunya nanti kita akan modif saja sih di lapangan gitu. Rasanya tidak perlu dilanjutkan pertanyaan saya. Mungkin Baik. itu sih. Oke, Terima terima kasih. kasih Mas Angga. Makasih berarti sudah terjawab oleh Pak Kabib. Yang ketiga Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Iya Mbak Ida, sudah sepertinya saya sudah terjawab juga pertanyaan terkait Oh sponsor iya, tadi. tadi ya. Oh, Oke, iya. sudah terjawab juga. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Kalau begitu semua sudah terjawab. Eh, Sekarang kita masuk ke teknis pelaksanaannya untuk kegiatan rekor murinya. Pemaparan rundown acara dan pemaparan setting IT oleh Mas Sugi. Silakan Mas Sugi. Mas Sugi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kencang suaranya ya? Kurang Dikencengin kenceng lagi. ya? Hmm. Kenceng nggak? Halo, halo. Oke, Ya, oke. Sugi kok berubah gambarnya? berubah. Jadi Mbak Ida mungkin bisa di-share untuk yang rundown. Nanti setelah rundown nanti akan ada pembahasan mengenai yang proses 3 jam pengapmas tadi ya. Tapi mungkin yang 3 jam pengapmas nanti akan dilanjut oleh tim IT, Mas Kasika atau enggak nanti Mas Ma'ruf ya. Tapi saya bacain rundownnya dulu aja nanti. Bisa di-share screen Mbak? Aku enggak itu soalnya. Yang terakhir kemarin. Adakah? Bentar. Bentar aku kirim ke Mas Kabib. Oke.
Apa dari itu handphone? Ada di grup Pengapmas, bentar aku kirim ke Bu Ida ya Bu. Apa aku share screen dari ini? Aku pakai handphone soalnya. Tanya beli laptop. Gas Pak Ketum. Bayar muri ya Pak Ketum nanti hari Senin. Ya, kan sudah ada masuk untuk bayar 40 itu kan? Ya. Wah, udah ada itu. Izin Bu Ida, udah aku kasih ke Ibu, kirim Bu. Pak Ketum mohon di-co-hostin. Oh, kita belum host ya? Belum. Waduh, orang penting gak di-host gimana nih? Bentar, Mbak. Oke. Yang tanggal 18 ya Bu, filenya. Silakan masuk Gi. Ya, oke, udah tampil ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ketua DPD dan DPC serta pengurus DPP yang hadir dalam rapat pemecahan rekor muri ini ya. Nah, dapat dilihat di tampilan itu adalah rundown acara untuk acara puncak tanggal 26 pengabdian masyarakat kita. Secara garis besar, acara ini terbagi menjadi tiga bagian ya, yaitu bagian pertama adalah pembukaan serta start untuk kegiatan pengabdian masyarakat tanggal 26. Nah, yang kedua adalah proses pengabdian masyarakatnya sendiri, yaitu selama 3 jam, dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Terus yang ketiga itu adalah acara pencatatan, verifikasi, pencatatan, serta acara puncak yaitu penyerahan sertifikat muri. Bisa dilihat di rundown yang sudah kita bikin. Kita mulai acara jam 8. Jam 8 itu sudah start mulai. Nah, nanti penjelasan saya akan disambung oleh tim IT ya, karena nanti kayaknya di rundown timeline-nya tim IT itu ada mulai start untuk open kamera itu di jam 7.45 gitu. Nah, kita mulai acara di jam 8 yaitu seremoni pembukaan serta ada pembukaan serta menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Mars IKTMI serta sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana serta arahan dari Ketua IKTMI. Dilanjut dengan absensi secara dialog interaktif kepada kesiapan semua daerah. Jadi nanti MC akan memandu, melihat semua kesiapan, makanya diharapkan open cam ya, karena ini acara awal, jadi memang harus standby open cam kepada teman-teman DPD maupun DPC. Baik itu yang terpusat di DPD maupun yang terpusat di masing-masing DPC atau lokus kegiatan. Jadi diharapkan satu orang dapat meng-on-cam-kan kameranya.
Terus acara dilanjutkan dengan melakukan dokumentasi foto bersama, baik yang melalui daring maupun luring. Jadi nanti kita akan ambil foto dokumentasinya. Acara dilanjut dengan memulai start untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang akan ditandai dengan nanti ada video bumper atau video teaser gitu nanti dari tim IT, tapi khusus untuk venue utama karena menempel dengan DPD DKI kita akan memencet sirine. Insya Allah sih kayaknya nanti mungkin ada yang terdengar atau tapi sih video itu nanti akan mewakili untuk kegiatan serempak di semua DPD DPC atau lokus dimulai. Nah, setelah itu kegiatan selama 3 jam dari jam 9 sampai jam 12 nanti akan dipandu atau dipandu dengan MC serta nanti akan disesuaikan dengan timeline yang sudah dibikin oleh tim IT di mana selama proses pelaksanaan pengabdian masyarakat nanti ada shoot atau ada video-video yang ditampilkan di Zoom itu nanti disesuaikan dengan timeline dari si tim IT ya. Dan nanti di sela-sela itu nanti akan diselipkan dengan video-video sponsor yang sudah masuk melalui DPP. Nah, setelah selesai pengabdian masyarakat itu di jam 12, nanti kita akan ada tampilan dashboard di mana kita akan mengumpulkan melihat berapa berita acara yang masuk. Jadi berita acara penyelesaian pekerjaan IPM tensimeter tersebut ya nanti akan diakumulate, dihitung sama tim pusat sehingga nanti akan dibikinkan berita acara dan akan ditandatangani oleh ketua umum serta ketua pelaksana dan langsung akan di-verif oleh tim Muri. Jadi kita harapkan tim Muri itu datang di jam 2. Tim Muri sih kita undang dari jam 9.30 ya. Harapannya tim Muri jam 9.30. Tapi yang pasti Muri itu akan memverifikasi setelah acara selesai, yaitu acara pengabdiannya sekitar jam 12. Jadi nanti tim Muri dan ketua umum serta pelaksana akan mendandatangani dan memverifikasi berita acara yang terkumpul sehingga dapat dinyatakan berapa total tensimeter yang dilakukan IPM serta berapa lokus atau berapa puskesmas yang dilakukan serta berapa jumlah elektromedis yang ikut serta dalam pengabdian serentak ini begitu. Nah, setelah verifikasi dan ditandatangani BA, maka acara puncak. Nah, jadi biasanya di depan kita mengadakan acaranya, tapi ini karena proses Muri, jadi kita pencatatan ekor Muri, jadi acara baru kita mulai setelah Isoma ya, setelah Isoma. Jadi harapannya tadi kayaknya ada pertanyaan dari DPD, dari mana ya tadi ya, bahwa jam berapa dia datang, nah itu mungkin disesuaikan. Jadi acara yang kita mulai itu setelah Isoma, yaitu jam 1, dimulai dengan tarian pembuka, terus laporan penyampaian BA pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh ketua pelaksana, serta penyampaian sertifikat atau penyerahan piagam rekor Muri kepada IKTMI terkait dengan pengabdian masyarakat serentak tadi. Serta dilanjut dengan sambutan dari ketua umum IKTMI, dan insya Allah nanti acara kita akan dihadiri oleh gubernur, tapi masih on proses. Nah, selain gubernur juga ada beberapa dirjen serta perwakilan Kemenkes. Nah, nanti itu disesuaikan sambutannya. Terus nanti baru ada sambutan announcement dari Muri. Setelah itu acara berlanjut dengan apresiasi dan mungkin ucapan selamat dari DPD dan DPD ya kayaknya. Atau kayaknya ini sih tentatif tapi ini menyesuaikan saja. Nah, ini adalah rundown dari kegiatan tanggal 26 puncak pengabdian masyarakat. Nah, jadi tadi secara garis besar dibagi 3 bagian. Bagian pertama tadi pembukaan, memulai start. Bagian kedua itu proses pengabdian, dan bagian ketiga adalah
penyerahan rekor muri serta verifikasi dan penyerahan rekor muri. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti mungkin ada tambahan dari tim IT, Mas Kasvika atau Mas Ma'ruf, terkait juga dengan PIC siapa yang pegang kamera ya, kayak nggak salah ya. Nah itu nanti karena akan kita ada sedikit shoot itu nanti disesuaikan dengan tim IT serta panitia IT di pusat dan di daerah gitu. Mungkin dari saya begitu aja, Bu Ketua. Bisa dilanjut dengan rundown timeline kali ya, penjelasan dari tim IT. Oke, baik. Terima kasih Mas Sugi. Sekarang langsung ke rundown timeline dari IT ya. Mas Inung? Ya, Mbak. Oke, silakan langsung untuk pemaparan setting IT, lalu kemudian uji coba pelaksanaan atau cara mengarahkan kamera, greeting seperti apa. Silakan Minta Mas. tolong itu Mbak, Timeline-nya. yang sudah saya share itu aja ditampilkan nggak apa-apa. Di mana itu? Ada Di saya kirim grup Mas ada Mbak kayaknya. Ke Bu Ida juga Di udah grup dikirim Bu, WA Bu. Mas ya. Mbak Evi ya yang kirim ya? Iya Bu, ke WA Ibu dari Pengapmas. Gini ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Saya mohon izin, mungkin kami nanti akan mengundang sesi tersendiri dengan PIC yang live streaming. Itu nanti sudah saya siapkan Google Form. Nanti minta tolong Ketua DPD ataupun DPC-nya menunjuk siapa yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi dan live streaming ya. Tapi mungkin saya akan sedikit saya jelaskan tentang rundown acara. Di sini kami masih belum bisa mengefikkan waktu ya, karena masih bergeraknya data baik DPC ataupun DPD. Karena memang kami mencoba biar semua teman-teman yang ada di daerah itu semuanya bisa kami masukkan ke dalam rundown acara kita. Di sini kami juga sudah menyiapkan nanti jam 7.45 kita akan memulai untuk membuka link. Kemudian teman-teman yang dari perwakilan DPC ataupun DPD yang tadi yang PIC tadi itu akan masuk ke dalam Zoom. Jadi Zoom itu hanya dipakai ataupun diikuti oleh satu orang DPC dan satu orang dari DPD. Jadi tidak semua teman-teman itu masuk ke dalam link Zoom. Teman-teman yang lain bisa menyaksikan itu semuanya ada di YouTube. Jadi ada YouTube dari Ikatemi Official, itu nanti akan kami share juga YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa melihat dan memantau semua pergerakan ataupun acara secara menyeluruh di YouTube. Seperti itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ugi dari jam 8 sampai jam 9. Nah, itu di tim acara. Cuma kami dari tim IT menyiapkan dari jam 9 sampai jam 12. Jadi di sini tolong dipahami dan dimengerti bahwa waktu yang kita punya itu sangat-sangat sempit dan sangat-sangat sedikit. Jadi nanti kami akan akan membuat nomor urut dari DPC ataupun DPD yang akan kami shoot. Kami mungkin akan memulai dari tim timur ya, karena waktunya di Jakarta jam 9, di timur udah jam 11, kan udah waktunya siang. Jadi mungkin akan kami balik, yang akan kami tampilkan pertama adalah dari timur, kemudian ke tengah, kemudian juga ke barat. Nah, nanti daftar dari DPC ataupun DPD-nya kami masih menunggu. Saya tidak tahu dari Bu Ketua kira-kira data tidak bisa bergerak lagi DPC dan DPD kapan ya? Karena kami harus men-setup waktu ya. Itu juga perlu digarisbawahi seperti itu ya. Nah, di sini pada jam 9 itu konsepnya adalah pertama jam 8 yang akan berhubungan dengan kami adalah jam 8.20.
jam 8.20 dipastikan semua teman-teman itu bersiap di satu device untuk Zoom. Jadi nanti satu handphone bisa mengshoot teman-teman yang sedang berkumpul. Nanti di sini jam 8.20 Ketua Umum akan mengabsen dan berdialog secara acak per wilayah. Mungkin bisa jadi per wilayah.